ada cerita tentang bahagia. Ini adalah sebuah cerita sederhanaku dari Gunung Prau. Iya, kembali lagi dengan kisah berbintangnya Gunung Prau dan berbagai kisah indahnya. Kali ini aku tak berdua dengannya. Iya, dengan yang pernah berlalu pasti akan tetap saja menjadi bagian cerita, bukan? Sudah, lupakan. Gunung Prau, Kota Wonosobo, dan Bunga Daisy perlahan mengisi hari-hariku dengan penuh arti. Kota Nasri yang sering memintaku kembali, menjejaki goresan cerita dengan sebuah langkah, canda, dan tawa yang selalu mendamaikan hati. Pendakian ke Gunung Prau kali ini adalah kado untuk Ama. Iya, tepat di usianya yang sekarang menginjak angka 53 tahun, tak berasa bagiku yang sudah cukup mendewasa ini. Ternyata sudah cukup menua orang wanita yang sangat kugagumi. Teruntuk Ama, sehatlah selalu dan panjang umur. Banyak yang belum Ahak beri untuk membahagiakanmu. Semoga senyummu terus berwarna layak bunga daisy yang pernah kau jumpai. Hai, balik lagi bersama Babang Pandi. Kali ini gue mencoba jalur baru. Bukan jalur baru sih sebetulnya. Gue baru pertama kali kesini Gunung Prau via Wates. Tadi dari base camp, elevasi di base camp itu kalau nggak salah 1500. Terus naik ojek 10 menit nyampe di pos 1 gerbang pendakian sudah di elevasi 1900 dan vegetasinya langsung hutan begini setelah ladang dan jalanannya tanah dengan ya udah dibuatin trap gitu sih. Oke, bagaimana keseruan pendakian kali ini? Tonton terus sampai habis ya, karena gue lagi sama nyokap dan om gue. Oke, see you di perjalanan. Dari Jakarta hari Kamis pukul 7 malam, bus yang kutumpangi telah melaju menuju kota asri Wonosobo. Tak lupa hampir seminggu sebelumnya aku pun telah mempersiapkan berbagai kebutuhan, perlengkapan logistik, tenda, jaket, dan lain-lain. Lalu aku pun harus mencari info porter, telepon penjemputan, dan memastikan Ama benar-benar sehat kondisinya sebelum pendakian. Karena Ama yang terbilang di usianya yang sudah menginjak angka berumur, aku pun memutuskan Ama harus berangkat 2 hari sebelum pendakian. Ya, paling tidak mengurangi resiko kecapean saat trekking nantinya. Karena yang aku takutkan ketika badan Ama belum bisa beradaptasi dengan cepat dengan ketinggian, Ama tidak akan maksimal untuk melakukan pendakian. Ama sendiri ditemani adiknya Om Helmi. Om ini emang pendaki senior untukku, jadi aku merasa lebih aman jika nantinya bawa Ama saat mendaki gunung. Jadi aku dan Om yang sudah berpengalaman akan lebih ekstra mengerti kondisi Ama saat pendakian nantinya. Dari Surabaya Ama berangkat berdua dengan Om, dan aku dari Jakarta. Loh, kenapa? Iya dong, karena aku saat ini lagi bekerja di Jakarta, merantau ceritanya. Jumat pagi kita bertiga bertemu di Terminal Mendolo, Wonosobo. Sambutan luar biasa dari semesta. Gunung Sindoro dan Sumbing yang gagah di pagi hari nampak sangatlah indah, meyakinkanku bahwa esok hari di hari Sabtu harusnya sangat cerah. Oke, sedikit ku jelaskan bagaimana mendaki dengan aman dan nyaman bagi kalian yang menonton video ini. Kenapa pendakian di hari Sabtu kita berangkatnya di hari Kamis? Tubuh manusia sangatlah rentan terhadap cuaca, iklim, dan suhu. Maka dari itu ketika saya mengajak Ama mendaki, dia harus sampai di kota tujuan di pagi hari. Harus ada istirahat minimum 3-5 jam. Nah, lalu beranjak melanjutkan ke basecamp pendakian. Saat semua pendaki yang aku jumpai di Terminal Wonosobo pagi hari itu sudah beranjak pergi menuju basecamp pendakian, tinggal kita bertiga nih sekeluarga yang tak beranjak. Saat itu kita beristirahat di warung Bude, masih di Terminal Mendolo, mengisi perut dan merebahkan badan. Lalu saya berbelanja logistik dan Ama yang harus dipastikan beristirahat agar badan Ama menyesuaikan dengan suhu di kota Wonosobo. Bahkan memang harusnya beristirahat bagi kalian, karena aku cek di Terminal Mendolo Wonosobo itu ketinggiannya sudah mencapai 700 mdpl. Nah, lumayan kan ketinggiannya?
Seberes aku dan Om melaksanakan kewajiban di hari Jumat, aku menghampiri Pak Heru yang sudah menjadi langganan untuk menuju wisata Gunung Prau. Kita bertiga diantar menggunakan mobil Cherry menuju base camp Gunung Prau via Wates. Perjalanan dari terminal cukup sangat singkat, mungkin tak sampai 1 jam ya di hari Jumat. Karena belum padat atau macet. Ya, dipastikan ke arah Dieng tiap weekend pasti macet. Nah, kalau lagi macet bisa 2 jam mungkin perjalanan kita. Tibalah kita, aku, Om, dan Ama di base camp Gunung Prau via Wates. Tepatnya di jam 3 sore. Udara sejuk pegunungan memang beda seperti di kota. Nuansa sawah dan desanya bikin hati ini selalu tenang di sana. Sore itu kita kembali mengisi perut di warung sebelah base camp. Ya, namanya juga udara sejuk, bawanya lapar terus. Cuaca sore itu sedikit berkabut, tapi perlahan cerah tak menentu. Tapi enak begitu pokoknya. Ya, jangan hujan lah. Menjelang malam, base camp mulai ramai dipenuhi pendaki. Ada yang start pendakiannya malam itu juga, ada pula yang datang larut malam tapi baru besoknya mendaki. Kalau aku sih masih menganut dalam kajian teori dan pengalaman bahwa tubuh manusia butuh penyesuaian atau aklimatisasi. Jadi aku harus tahan Ama untuk beristirahat semalam di base camp. Ya, kita memutuskan untuk bermalam di base camp malam itu. Malam itu kita mulai packing ulang, mana perlengkapan yang harus dibawa, mana logistik yang harus dibawa, dan mana saja perlengkapan yang harus ditinggal di base camp atau dititipkan. Tak berasa waktu mulai larut malam, kira-kira kita tertidur pulas di jam 10 malam hari itu. Hingga esok harinya, tepat jam 5 pagi, aku pun terbangun dari mimpi indah, terkejut. Astaga, ini base camp udah penuh manusia. Perasaan semalam hanya bertiga atau berenam. Nah, karena aku tahu tubuh itu butuh namanya aklimatisasi, beradaptasi, jadi memang diharuskan tidur semalam di base camp. Lalu bagaimana cara tubuh beraklimatisasi atau menyesuaikan dengan iklim di sana? Caranya sangat sederhana kok. Kita diwajibkan dan harus beristirahat dan merebahkan badan agar oksigen yang kita serap nantinya cukup menyesuaikan kembali dengan tubuh kita. Paham kan? Karena di base camp ketinggiannya 1500 mdpl kalau nggak salah ya di saat itu. Nah, udara di sana sudah sangatlah dingin, jadi tubuh kita butuh penyesuaian terhadap dingin dan oksigen yang kita serap. Ingat, mendaki bukanlah hanya mencari foto selfie yang keren, tapi bijaksanalah dalam menyusun manajemen waktu pendakian, agar sewaktu kita kembali ke kota, segala sesuatu yang kita terapkan di ketinggian akan berpengaruh dalam kehidupan kalian sehari-hari. Singkat cerita, pendakian kita akan segera dimulai. Pagi itu seberes makan pagi, Gunung Sindoro yang masih sangat gagah telah menyapa. Belum sempat berfoto-foto, abang ojek yang mengantarkan kita telah tiba. Bersiap-siaplah kita menuju gerbang pendakian. Oh iya, bayar ojeknya cuma 20.000 kok, daripada harus jalan kaki yang memakan waktu 1-2 jam. Ya, hitung-hitung mengirit waktu. Dan bagiku kasihan Ama nantinya kalau sudah mendaki capek di awal. Jadi kita memutuskan untuk naik ojek. Dari base camp menuju pos gerbang pendakian, pos 1 hanya memakan waktu 5-10 menit perjalanan. Cukup singkat dari ketinggian 1500 mdpl ke elevasi 1900 mdpl. Karena pakai ojek motor ya. Ingat, sebelum melakukan pendakian kalian harus stretching, pemanasan. Lah iya, itu otot kan kasihan kalau langsung digas bawa beban. Motor aja sebelum dipakai harus dipanasin kan. Nah, ntar kalau nyeri otot kakinya, ya ngatain jalurnya sadis. Jadi sekarang jangan malu untuk pemanasan ketika sebelum melakukan pendakian. Nah oke, lanjut cerita kita bertiga. Sebelum berdoa kita mengawali pendakian dengan pemanasan tadi. Setelah cukup tubuh terasa hangat, kita bergas menuju pos 2. Selepas pintu gerbang pendakian, kita memasuki hutan yang cukup rapat vegetasinya. Pohon cemara dan pohon paku-pakuan mendominasi di sekitar rimbunnya pepohonan dengan pijakan tanah yang sedikit licin. Namun sudah dibuatkan beberapa trap anak tangga untuk memudahkan langkah. Jalur Prau via Wates masih tergolong sangat santai, dengan tanjakan halus yang tak begitu menggigit. Sangat cocok untuk para pemula, dan kalau kalian berminat mengajak orang tua kalian, ya pilihannya adalah sangat tepat di jalur Prau via Wates. Dari pos 1 yang ketinggiannya pada elevasi 1900, memang tubuh agak berasa butuh penyesuaian. Maklum, kita kan bukan sehari-hari tinggal di gunung ya. Apalagi Ama yang sudah sedikit berusia. Sesampai di pos 2, Ama mulai berkata, "Kok Ama agak pusing ya?" Singkat pikirku adalah, wah Ama terkena AMS nih.
altitude mountain sickness. Ya, penyakit ketinggian karena susah beradaptasi dengan oksigen di sana. Aku pun menduga karena Ama belum cukup tenang dan rileks untuk menghirup oksigen di ketinggian segitu. Mungkin juga bisa karena kaget naik ojek dari base camp lalu sampai ke pos 1 dengan jantung yang sedikit takut waktu dibonceng. Dan memang karena usia, apalagi emang Ama pernah operasi, jadi ada kendala di pernapasan yang kurang stabil. Di tengah perjalanan akhirnya aku dan Om memutuskan menyuruh Ama harus beristirahat sejenak. Duduk selama 15-20 menit bersandar, memakan cemilan fit bar dan air putih yang cukup, serta badan harus benar-benar rileks. Pokoknya janganlah terburu-buru untuk melanjutkan pendakian. Walaupun lelah ditanyakan sudah menghilang setelah beristirahat, seseorang mual atau pusing terkena AMS harus benar-benar butuh penyesuaian sekitar 15-20 menit. Itu teorinya, dan menurut pengalaman aku, ya seharusnya seperti itu. Seberes Ama dipastikan membaik, saya sedikit memimpin pergerakan Ama, menghitung langkah demi langkah, beristirahat secara teratur, dan mengatur nafas secara stabil dan konsisten, agar oksigen yang nantinya dihirup dapat secara maksimal dicerna oleh otak sampai di kepala. Bersyukur sekali udara dan cuaca sangat mendukung, tidak terlalu panas dan sedikit berkabut, sangat membuat perjalanan berasa sejuk. Alhasil 2 jam perjalanan kita telah sampai di pos 3. Wah, cepet juga ya udah di pos 3. Nah, beruntungnya di pos 3 kalau lewat Wates, kita akan menjumpai sumber air sebelum kita bertemu dengan tangga cinta. Kayak film 5cm, Tanjakan Cinta, ini namanya Tangga Cinta. Lalu setelah melewati pos 3 dan sumber air, memang mulai sedikit-sedikit diajak bercanda sama tanjakan yang mulai sangat menanjak. Namun puncak Pelawangan sudah terlihat dari kejauhan. Ya paling lama 2 jam sih kalau berjalan santai dengan Ama sampai di puncak Pelawangan. Sembari menemani Ama berjalan, saya mendokumentasikan perjalanan, asik berfoto dan membuat video di jalur yang katanya teman-teman jalur Wates ini replikanya jalur Rinjani via Torean. Ya mirip 20% lah untuk lembahannya. Tapi bagiku yang pertama kali lewat Wates, seketika sejatuh cinta itu dengan jalur Wates. Sudah landai, tak berat, ada sumber airnya yang melimpah, ditambah view lembahan gunung yang menakjubkan seperti Torean. Ya mungkin aku yang berasa bosan dengan jalur sebelumnya yang pernah aku lewati. Begitu-begitu saja viewnya. Oke, selamat datang di Perahu via Torean. Ini katanya terkenalnya itu kebanyakan teman-teman nyebutnya Perahu via Torean. Sebenarnya enggak, ini via Wates dan view-nya itu keren banget ya. Benar-benar kayak ya replikanya sih, tapi nggak mirip-mirip banget di lembahan gitu. Jadi kita bakal ke atas sana dan seru juga sih lewat Wates. Jalan santai dan ya
nggak butuh banyak tenaga, dan ada pos air. Dan view-nya pasti goks sekali di sini. Goks. Singkat cerita, kita sampai di Bukit Rindu. Di persimpangan mencapai puncak Pelawangan, aku memutuskan Ama harus ada asupan makanan. Karena kira-kira kita udah berjalan 2 jam lebih untuk membuat kalori tubuh kita tuh sudah habis. Lelah dalam mendaki gunung itu bukan hanya butuh air untuk menghilangkan haus, tapi butuh asupan kalori untuk pembakaran otot-otot kalian. Dan aku pun memutuskan sedikit membuat carrier lalu memasak makanan instan. Ya, Indomie nggak apa-apa lah di perjalanan. Memasak Indomie hanya berlaku saat perjalanan karena sangat ringkas untuk waktunya. Menikmati pemandangan dan makan siang di Bukit Rindu menjadi pemandangan yang sangat begitu kurindu saat editing video ini. Lalu seberes makan siang, kita melanjutkan menuju puncak Pelawangan yang tak begitu jauh dari Bukit Rindu itu sendiri. Di pertengahan jalan, aku pun menjumpai porter kita yang sudah mempersiapkan tenda di Cemor Tunggal. Ya deh, kita akan camp di Cemor Tunggal karena kalau di camp Sunrise terlalu jauh, takutnya amat tak kuat lagi untuk berjalan ke arah sana. Aduh, tiba-tiba hujan. Hujan berasa memberi kita hadiah, semacam sambutan karena aku kembali. Hujan tiba-tiba datang sebegitu lebatnya membasahi area Cemor Tunggal. Namun hanya sebentar, sungguh menyegarkan. Oke, sekarang gue lagi berada di puncak habis Pelawangan. Sebenarnya udah ada puncak, mau menuju Cemor Tunggal, tapi lagi hujan deras dan sengaja gue dokumentasiin karena hujannya seru abis. Masih terlihat cerah sih sebenarnya, masih terlihat cerah, cuma ya hujan gitu. Ini sebenarnya hujan kondensasi sebenarnya ya. Tuh, hujan kondensasi karena bergerak terus tuh. Karena takut kedinginan, sebenarnya nggak dingin banget. Gue lagi berjalan karena nyokap udah jalan. Dan ini sekarang di jam 12:30. Tadi kita berangkat jam 8 dan sangat santai dan sangat santai sekali untuk perjalanannya. Ya kurang lebih kita habis 4,5 jam buat kesini gitu. Tapi itu sangat santai sekali karena sama nyokap kan. Lalu di sini kelihatan paradisinya udah seger-seger banget karena musim hujan kali ya. Tuh, seger-seger banget. Kita akan menuju ke sana nih. Oke, lanjut perjalanan. Kita sampai di camp dan mau masak karena sudah lapar banget. Oke, lanjut. Let's go. Nah, nggak ada 5 menit kan, hujannya udah mulai berhenti karena memang hujan kondensasi. Gila. Kalau via Patok Pandangan lewat sana tuh. Wah, keren banget. Dari atas recommended sih buat kalian yang pengen cobain ya. Wah. Karena Ama yang tak sesering itu ke Gunung Prau, aku memilih campsite yang terbuka. Agar seketika pintu tenda dibuka, besok Ama langsung melihat Gunung Sindoro dan Sumbing yang gagah langsung di hadapan tenda. Kenapa sih aku jadi memilih tempat terbuka untuk campsite tenda? So pasti sudah aku perhitungkan kenapa. Yang pertama, aku sudah membawa dan sedia begitu banyak tali untuk mengamankan tenda seketika terkena angin badai. Jadi tenda tidak goyang atau sampai terbawa angin. Membawa flashlight agar memasak lebih lega, dan segala persiapan yaitu celana panjang yang pasti berbahan polar dan waterproof sekaligus windproof. Lalu sudah aku sediakan juga sleeping bag yang berbahan insulate polar dan dark doll yang seketika Ama berasa dingin mampu menahan cuaca ekstrim. Sekaligus tak lupa aku juga bawa jaket yang insulate-nya ada inner, pakai polar, dan outer windproof yang sudah aku sediakan demi kehangatan dan kenyamanan tidur Ama di tenda saat di campsite yang terbuka. Segalanya sudah tersedia, harusnya dengan kesiapan kita insya Allah tidak akan ada apa-apa. Tenda telah tegak berdiri dan langit sore mulai membiru. Karena sumber air yang dekat,
Akhirnya aku pun memutuskan untuk turun ke bawah kembali ke Bukit Rindu sebelum malam menjemputku untuk menyeduh kopi dengan kehangatan kebersamaan. Nah, jadi selain di pos 3, di sehabis tanjakan Cinta itu ada pos air juga, ya seperti ini. Kalau musim hujan sih rasanya pasti ada yang di sini, tapi kalau nggak lagi musim hujan yang di pos 3 ada. Begitu teman-teman. Langit menutup jingga sore itu. Gelap mulai menyambut. Sore yang sangat syahdu. Kabut tipis yang bergerak, lampion rerumputan yang hijau menyegarkan, dan biru jana yang menyapa senyum bahagia kita bertiga. Sedari sore hingga malam menjelang tidur, tak banyak yang kudokumentasikan. Lebih banyak mengobrol, mengisi kehangatan, merencanakan kembali akan mendaki kemana bersama Ama, asik memasak dan memastikan cuaca di sana baik-baik saja. Ya, alhamdulillah malam itu sangatlah cerah, tak berkabut dan tak berangin. Begitu banyak bintang. Ya, setelah itu memastikan semua tenda aman dan perut mulai penuh terisi. Seperti biasa, aku pun tidur paling akhir. Memang ritual melihat bintang tak pernah aku lewatkan di gunung. Mau di gunung mana aja, tidur paling akhir itu berasa nyaman sekali. Ditemani kopi susu Indo Cafe untuk menikmati malam yang indah, kali ini aku diberi kesempatan menjaga tidur Ama. Atau kebangun pengen anterin buang air kecil, harus kupastikan dulu Ama tertidur pulas dan aku baru akan tertidur. Iya, kapan lagi menjaga Ama tertidur? Karena aku tahu selama ini sampai dengan umurku yang hampir 30 tahun, aku tak perlu meminta Ama selalu menjaga tidurku, memberi selimut padaku, atau menjaga aku agar tak digigit nyamuk sewaktu tidur di rumah. Nah, sekarang adalah giliranku menjaganya. Senyum bibirku mengecap di bawah kemerlap bintang yang bercahaya. Akhirnya, Ama bisa melihat Desi. Begitu senangnya melihat dia begitu bahagia. Waktu trekking di perjalanan, ia tak ada mengeluh, lelah, kesel, atau apapun. Hanya sering berkata, kalau ada Desi, Ama minta foto ya. Nanti sampai di puncak Ama foto ya sama Desi. Berulang-ulang ia berkata sampai bosan mendengarnya. Namun aku pun siap sedia berada di sampingnya ketika ia meminta foto. Akan segera aku turuti. Apalagi yang bisa aku perbuat untuk membahagiakan orang tuaku yang semakin memutih rambutnya, dan aku yang saat ini jauh tak pernah bertemu dalam keseharian. Teruntuk Ama yang ku sayang, ketika saat ini hanya bisa memberi satu kebahagiaan, Ama sudah cukup memberi 1000 perjuangan kebahagiaan yang tak ternilai. Dari kecil hingga sekarang, ketika jatuh sakit, dan ketika dalam segala hal kesulitan. Cuma dan emang Ama yang selalu ada untukku. Aku tahu lelahku menggendong Carrier tak selelah Ama menggendongku sewaktu kecil, mengandungku selama 9 bulan. Lalu aku tahu lelahku menunggu Ama berjalan pasti tak selelah Ama saat mengajarkanku menuntun untuk bisa aku berjalan. Dan aku tahu setiap lelahku memotretmu pasti tak selelah Ama saat mengajarkanku mengeja sampai aku bisa membaca. Hingga menjadilah yang seperti saat ini. Yang sekarang, yang segera bertumbuh dewasa, dan semoga akan selalu bisa membahagiakan Ama.